Jadi hakikatnya kita bekerja itulah menjalankan sunnah Rasulullah, bukan mencari nafkah. Karena masalah nafkah itu adalah sudah bagiannya. Yang penting kita bekerja. Jadi yang penting itu bukan bekerja tetap, tapi yang penting adalah tetap bekerja. Jadi itu menjadi ibadah. Waqila ya Rasulullah ayil kasb atyab. Ya Rasulullah, ada yang sahabat bertanya, ya Rasulullah ayil kasbi atyab. Pekerjaan apa yang paling baik? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Rasul menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya, ya artinya bekerja. Dia bekerja sendiri, bukan meminta-minta. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli itu adalah baik. Mabrur. Ini kata-kata mabrur menempel pada kata baik. Bukan hanya haji. Kita mendengarkan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Rupanya pada jual beli disebutkan kullu bai'in mabrurun. Setiap usaha jual beli itu mabrur. Itu artinya, sekali lagi nanti ini nyangkut, menjelaskan hadis itu nyangkut satu dengan yang lainnya. Jadi jual beli itu termasuk pekerjaan yang banyak ibadahnya kalau kita di dalamnya niat ibadah. Maka kenapa ia disebut mabrur? Ingat, kullu bai'in, jual beli ya, bukan misalkan yang di dalamnya ada riba, minjam uang lalu ada kelebihan, bukan begitu. Tapi ini jual beli. Kenapa jual beli itu mabrur? Karena di dalamnya banyak aktivitas menolong orang. Contoh nih. Ibu-ibu yang mau mencari sayuran, kalau nggak ada penjual sayur kan harus ke pasar, kan gitu ya. Itu kan pekerjaan yang sulit. Lalu ada seorang pedagang sayur di sekitar kita, lalu ibu-ibu datang ke situ, beli di situ, pembelian di situ. Dia sudah memotong mata rantai, waktu dan jarak kesulitan yang luar biasa. Maka ibadah penjual itu luar biasa. Tapi ingat sekali lagi, niatnya ibadah. Jadi kita menjual sesuatu itu niatnya ibadah, bukan mencari keuntungan. Ya keuntungan itu adalah bagian dari itu, kan itu ya. Keuntungan adalah bagian dari konsekuensi akibat. Tapi tujuan utama adalah menolong. Nah, seorang ibu-ibu nyari susu, kalau enggak harus ke mall yang jual susu, tapi di warung itu tersedia, itu menolong. Maka luar biasa. Kenapa disebut kullu bai'in mabrur? Orang yang berjual beli, orang menjual itu adalah mabrur, mengandung kebaikan. Nah, sekali kalau dikaitkan dengan haji, al-mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Kan gitu ya? Dan yang disebut mabrur itu ternyata juga haji. Di surah Al-Baqarah itu disebutkan. Mabrur itu kan asal katanya al-birru, birru, kebaikan. Di surah Al-Baqarah itu disebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Tidaklah termasuk kebaikan kalau hanya menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Itu artinya apa? Sholat. Jadi kebaikan itu bukan hanya ibadah, sholat, menghadap ke barat, menghadap ke timur. Nah, karena orang yang di barat kan menghadap ke timur, kalau orang yang di timur kan menghadap ke barat, maksudnya menghadap kiblat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan. Jadi yang disebut bir mabrur itulah man amana billahi, iman yang penting. Wa amila sholihan, setelah iman dia amal
soleh. Nah, amal soleh itu ya selain ibadah, ya tadi orang yang ketika berprofesi sebagai pedagang, ya, dia menjual membantu orang mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Ketika dia menjadi guru, maka dia adalah ngajar pekerjaannya. Ketika dia menjadi pegawai, ya kerja di kantor, kan gitu. Man amana billahi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Jadi iman pertama kepada Allah, lalu wa amila sholihan. Iman dijadikan landasan amaliyah kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul kasbi kasbul amil idza nasaha. Sebaik-baiknya usaha adalah ya pekerjaan, orang yang bekerja. Sebaik-baiknya usaha pekerja. Ai bi an atqana wa tajannabal ghish. Jadi yaitu orang yang bekerja wa tajannabal ghish, menjauhi penipuan, menjauhi menipu. Jadi orang bekerja tapi menjauhi perlakuan curang. Kan gitu ya. Ketika kalau di kebiasaan di perkantoran misalkan, kan hanya kerja rutin masuk setengah 8 pulang jam 4. Lalu di dalamnya misalkan jam kerja itu melakukan ghish, curang itu banyak hal. Bisa orang main-main, jam kerja tapi main-main, nggak serius. Bisa jadi ketika kerja dikasih pekerjaan nggak diselesaikan, atau ketika melakukan sesuatu ada penipuan, korupsi, kira-kira tanda kutip. Atau ketika dagang, wah ini barang bagus, padahal nggak bagus, gitu ya. Ini barang nggak ada cacatnya, padahal ada cacatnya. Itu ghish. Ya. Jadi orang yang baik adalah orang yang pekerjaan yang baik adalah kasbul amil idza nasaha. Jadi orang yang bekerja tapi dia berlandaskan pada ilmu idza nasaha. Karena ada nasihat yang kemudian dia mampu menjauhi penipuan itu. Wa qala Umar radhiyallahu an la yaqud ahadukum antara birizqi wa yaqulu Allahumma rzuqni. Jangan sampai kalian hanya duduk saja ketika meminta rezeki, lalu kemudian kamu berdoa, ya Allah berilah rezeki padaku. Wah, gitu. Karena ini celaan Umar radhiyallahu anhu. Faqad alimtum anna as-sama la tamturu dhahaban wala fuddan. Padahal kalian tahu bahwa langit itu tidak menurunkan emas dan juga perak. Karena ada cerita di masa Umar itu adalah orang yang tiap hari di masjid setiap pagi sampai nangis-nangis berdoa, ya Allah berikan rezeki. Lalu suatu saat dilempar sama Allah, sama Umar, lemparin uang, kerincing. Wah, berarti doanya dikabulkan. Bersyukur doanya dikabulkan. Tapi setelah 2-3, ini ternyata orang ini pekerjaannya malas kerja tapi doa terus gitu. Akhirnya dimarahin gitu. Kamu tahu nggak siapa yang ngasih? Yang ngasih uang itu bukan Allah, tapi saya. Karena apa? Kamu harus tahu. Walaqad alimtum anna sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kamu tahu langit itu nggak mungkin akan menurunkan hujan emas atau perak. Jadi kalau mau dapat rezeki ya kerja, kira-kira gitu. Jadi dimarahin sahabat tersebut. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inni la akrahu an ar-rajul fariqan la fi amri dunyahu wa la fi amri akhiratihi. Sungguh aku, Ibnu Mas'ud itu adalah sahabat yang juga dikenal sebagai ahli hadis, hafal Quran, perawi penulis Al-Quran dan sebagainya. Inilah akrahu, sungguh aku ini sungguh benci jika melihat seorang laki-laki fariqan, kosong, nganggur, la fi amri dunyahu, tidak di dalam urusan dunianya, wala fi amri akhiratihi, dan juga tidak di urusan akhiratnya. Jadi nggak ngapa-ngapain. Ini para sahabat juga mencela. Wa qila li Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an,
Dan ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, "Ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw masjid wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi." Faqala hadza rajulun jahlul ilmi. Jadi Imam Ahmad ditanya tentang orang-orang yang fi man jalasa fi baitihi aw masjid, orang yang nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di rumahnya atau masjidnya. Wa qal la a'mal syai'an hatta ya'tiyani rizqi, dan dia mengatakan aku tidak mengerjakan suatu sampai kemudian datang rezeki kepadaku. Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, hadza rajulun jahlul ilmi, ini orang yang sebodoh-bodohnya, jahlul ilmi. Jadi ini sekali lagi bagaimana para sahabat, para ulama mencela kita kalau tidak melakukan aktivitas, tidak bergerak. Bahkan Imam Ahmad ini bahasanya marah kalau udah ngelihat kayak gini, itu hadza rajulun jahlul ilmi, ini orang-orang yang sebodoh-bodohnya orang bodoh gitu. Jadi begitu celaan mereka yang kemudian bagaimana ajaran kita mengajarkan dengan baik, memotivasi agar kita selalu bergerak. Maka walaupun ketika kita misalkan kalau yang punya pegawai tetap di kantor ya, lalu keluar pensiun jangan kemudian tidak bergerak, harus bergerak. Karena orang yang tidak bergerak ini otaknya ini mandek. Kalau mandek itu nanti cepet sakit, akhirnya ya stroke, ya terkait dengan otak lah. Maka pikun, yang jelas pikun ya. Kalau otak sering dipergunakan, pokoknya bergerak aja. Bergerak. Kalau ibaratnya ya mungkin ibaratnya yang paling jelek ya mulung, nggak masalah gitu. Yang penting bergerak. Atau kalau punya ilmu ya ngajar, walaupun yang diajar anak-anak, kayak gitu. Biar apa? Otak ini biar tidak istirahat. Karena kalau istirahat itu nanti pikun, lama-lama cepat lupa dan sebagainya. Karena orang yang sering pikun itu ya karena otaknya tidak